Shalom saudara-saudara semua. Terima kasih sudah menyempatkan hadir di Bible Study ini untuk kita sama-sama diberkati oleh firman Tuhan. Dan saya yakin dan percaya segala apapun yang kita tabur hari ini ketika kita duduk diam untuk mendengarkan apa yang menjadi nasihat-nasihat teguran dari Tuhan, itu akan menghindarkan kita dari segala sesuatu yang bukan daripada Tuhan. Untuk itu sebelum kita lebih lagi masuk ke dalam Bible Study ini, mari kita siapkan hati kita di hadapan Tuhan untuk kita bisa sama-sama diberkati Tuhan. Terima kasih. Oh, kira para laya shana, kira laya shana. Terima kasih Tuhan. Kira para laya shana, laya shana. Terpujilah Kau Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan
Kau Allah yang kudus, di tahta suci-Mu kami menyembah, nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tahta suci-Mu kami menyembah, nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tahta suci-Mu kami menyembah, nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tahta suci-Mu kami menyembah, nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. 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 Engkau Allah yang layak untuk kami tinggikan, kami sembah, kami puja untuk selama-lamanya ya Tuhan. Engkau Allah yang benar-benar ada di dalam kehidupan kami, berdaulat ya Tuhan di dalam hidup kami. Engkau yang mengatur segalanya Tuhan di alam semesta ini. Dan kami tahu Tuhan, kami ini adalah milik-Mu yang berharga di mata-Mu ya Bapa. Untuk itu ajari kami ya Tuhan untuk hanya fokus kepada Engkau di dalam menjalankan kehidupan kami. Sehingga Kau dapati
sampai kami bertemu muka dengan Engkau, Kau dapati kami tetap setia di hadapan-Mu. Ajari kami ya Tuhan melalui pembelajaran firman ini, apa yang harus kami lakukan dan apa yang tidak boleh untuk kami kerjakan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, kami mau duduk diam mendengar dan berbicaralah melalui setiap apa yang kami dengarkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom saudara-saudara, hari ini kita sampai di Yeremia, yaitu Yeremia yang ke-9. Yeremia ini adalah seorang nabi utusan Tuhan yang berdiri di tengah antara umat Tuhan dengan Tuhan. Dia paham dan dia menjalankan apa yang Tuhan perintahkan untuk dijalani, sekalipun usianya masih muda pada waktu itu. Tapi di pihak lain, dia juga melihat dengan matanya bagaimana perlakuan atau apa yang dilakukan oleh umat yang dikasihi oleh Allah. Di mana ketika dia melihat Allah, Allah didukakan. Tapi dia melihat umat Tuhan, dia melihat bagaimana dengan seenaknya mereka menjalankan kehidupan mereka. Sebagai perantara ini tentunya tidak mudah saudara-saudara. Tapi di dalam menjalankan tugasnya, Yeremia itu tetap tabah. Apa yang dilihat, apa yang didengar, itu tidak mengganggu tugasnya sebagai nabi. Segala sesuatu yang Tuhan taruh di dalam pikirannya, di dalam bibirnya, dia tetap bisa menyampaikan apa yang menjadi poin-poin yang harus dinyatakan. Tidak berusaha untuk dikemas sehingga terdengar menarik di telinga umat Israel waktu itu. Tetapi dengan tegas, seorang anak muda bisa menegur, bisa meluruskan setiap jalan-jalan orang yang salah pada waktu itu. Nah, kita akan lihat apa-apa saja ya saudara-saudara yang akan disampaikan melalui nubuatan Yeremia 9 hari ini. Kita baca di ayat yang pertama. Sekiranya kepalaku penuh dengan air dan mataku jadi pancuran air mata, maka siang malam aku akan menangisi orang-orang putri bangsaku yang terbunuh. Sekiranya di padang gurun aku mempunyai tempat penginapan bagi orang-orang yang sedang dalam perjalanan, maka aku akan meninggalkan bangsaku dan menyingkir daripada mereka, sebab mereka sekalian adalah orang-orang berzina, suatu kumpulan orang-orang yang tidak setia. Mereka melenturkan lidahnya seperti busur, dusta dan bukan kebenaran merajalela dalam negeri. Sungguh mereka melangkah dari kejahatan kepada kejahatan. Tetapi Tuhan tidaklah mereka kenal. Bayangkan saudara-saudara, Yeremia itu ada di dalam kondisi seperti ini. Di ayat yang pertama sampai ketiga ini diungkapkan bagaimana curahan hati Yeremia sebagai ungkapan tentang kesedihan hati Allah ketika Allah harus menyaksikan kehancuran umatnya. Yeremia melihat, dia juga ikut merasakan, dia ikut bagaimana mendengar kejahatan-kejahatan itu dilakukan oleh seluruh umat Israel pada waktu itu. Bahwa kehidupan mereka dipimpin oleh Tuhan. Tapi ternyata mereka tidak mengenal Tuhan. Dan sebagai seorang utusan, orang yang berdiri di tengah, dia melihat bagaimana kelakuan mereka yang seolah-olah dikasih tahu sesuatu yang benar, malah mereka meninggalkan kebenaran itu dan berjalan menurut pengertian mereka sendiri. Bahkan dikatakan mereka melenturkan lidahnya seperti busur. Seolah-olah perkataan-perkataan yang mereka keluarkan itu gampang. Tapi itu melukai hati Tuhan. Mereka sepertinya melakukan segala sesuatu dengan dalam kebenaran. Tetapi justru mereka menjauh dari Tuhan. Di ayat yang keempat kita lihat. Baiklah setiap orang berjaga-jaga terhadap temannya. Dan janganlah percaya kepada saudara manapun. Sebab setiap saudara adalah penipu ulung, dan setiap teman berjalan kian kemari sebagai pemfitnah. Yang seorang menipu yang lain, dan tidak ada seorang pun yang berkata benar. Mereka sudah membiasakan lidahnya untuk berkata dusta. Mereka melakukan kesalahan dan malas bertobat. Penindasan ditimbuni penindasan, tipu ditimbuni tipu. Mereka enggan mengenal Tuhan.
Saudara-saudara, tadi ini di ayat yang keempat ini, dalam teks aslinya, Yeremia itu sedang membandingkan penipuan yang dilakukan oleh bangsa Yehuda dengan penipuan yang dilakukan oleh Yakub yang menipu Esau saudaranya. Dikatakan begitu mudah dia menipu saudaranya. Juga dikatakan sebagai perkataan dusta, yang itu merupakan sebuah kebiasaan yang mereka lakukan setiap hari. Mereka tahu apa yang mereka lakukan dengan berbohong, berkata dusta, menipu, itu adalah dosa. Tapi mereka malas untuk bertobat, seolah-olah mereka nyaman hidup di dalam dosa-dosa mereka. Di ayat selanjutnya, saudara-saudara, kita baca di ayat yang ke-7. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya aku mau melebur dan menguji mereka. Sebab apakah lagi yang dapat kulakukan terhadap putri umatku? Lidah mereka adalah anak panah yang membunuh. Perkataan dari mulutnya adalah tipu. Mereka berbicara damai dengan temannya, tetapi dalam hati mereka merancang penggadangan terhadapnya. Masakan aku tidak akan menghukum mereka karena semuanya ini? Demikianlah firman Tuhan. Masakan aku tidak membalas dendamku kepada bangsa yang seperti ini? Dikatakan di ayat yang ke-7 ini, saudara-saudara, Yeremia menyatakan perasaannya bahwa dia enggan sebenarnya melakukan segala sesuatu untuk mereka. Karena didapati oleh Yeremia hati mereka itu kotor. Mereka itu nggak bisa diarahkan. Dikatakan hati yang degil itu seperti ini, saudara-saudara. Sudah tahu salah, tetapi mereka diperingatkan, mereka tidak mau memperbaikinya. Dan tidak ada lain pilihan selain Tuhan membukuku mereka. Di ayat yang ke-10, menangis dan merintihlah karena gunung-gunung, dan merataplah karena padang rumput di gurun. Sebab semuanya sudah tandus sampai tidak ada orang yang melintasinya, dan orang tidak mendengar lagi suara ternak. Baik burung-burung di udara maupun binatang-binatang, semuanya telah lari dan sudah lenyap. Aku akan membuat Yerusalem menjadi timbunan puing, tempat persembunyian serigala-serigala. Aku akan membuat kota-kota Yehuda menjadi sunyi sepi dan tidak berpenduduk lagi. Hukuman yang pasti akan terjadi, di mana Yehuda akan dibuat hancur oleh Tuhan, saudara-saudara. Dan inilah yang harus disampaikan oleh Nabi Yeremia pada masa itu. Di perikop selanjutnya dikatakan diancam dengan keruntuhan dan pembuangan. Kalau kita lihat serem-serem ya saudara-saudara, apa yang akan dialami mereka. Tapi perlakuan mereka benar-benar juga jahat. Nah, kita lihat di ayat yang ke-12. Siapakah orang yang begitu bijaksana sehingga ia dapat mengerti hal ini? Orang yang telah menerima firman dari mulut Tuhan supaya ia memberitahukannya. Apakah sebabnya negeri itu binasa, tandus seperti padang gurun sampai tidak ada orang yang melintasinya? Berfirmanlah Tuhan, oleh karena mereka meninggalkan Tauratku yang telah kuserahkan kepada mereka, dan oleh karena mereka tidak mendengarkan suaraku dan tidak mengikutinya. Sebenarnya Tuhan itu simpel, saudara-saudara. Tuhan cuma minta mereka mengikuti Taurat Tuhan, hukum-hukum Tuhan, dan mereka benar-benar berjalan mendengarkan suara Tuhan. Melainkan mengikuti kedegilan hatinya dan mengikuti para Baal seperti yang diajarkan kepada mereka oleh nenek moyang mereka. Mereka mengikuti kedagingannya, kedegilan hatinya. Mereka melihat pada allah-allah lain yang nampak, para Baal yang diwariskan dari nenek moyang mereka. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, sesungguhnya aku akan memberi bangsa ini makan ipuh dan minum racun. Aku akan menyerahkan mereka di antara bangsa-bangsa yang tidak dikenal oleh mereka atau oleh nenek moyang mereka. Dan aku akan melepas pedang mengejar mereka sampai aku membinasakan mereka. Nah, di ayat yang ke-12 ini Yeremia sedang membicarakan keberadaannya
Dia sebagai perantara dari Allah, penyambung lidah Allah kepada umatnya, bahwa mereka itu telah diperingatkan loh. Tapi mereka tidak mau mendengar. Mereka tetap menjalankan kehidupannya seperti apa yang mereka mau. Mereka hanya menyembah Allah. Mereka yang ciptakan mereka sendiri, Allah ciptaan mereka sendiri, menyembah Baal. Dan mereka dikatakan, kamu akan menerima hukuman dari Tuhan atas ketidaktaatanmu. Di ayat yang ke-17, saudara-saudara, perhatikanlah, panggillah perempuan-perempuan peratap supaya mereka datang. Dan suruhlah orang kepada perempuan-perempuan yang bijaksana supaya mereka datang. Biarlah mereka bersegera dan meratap karena kita, supaya mata kita mencucurkan air mata dan kelopak mata kita melelehkan air. Sebab terdengar ratapan dari Sion. Wahai binasalah kamu, kami sangat dipermalukan. Sebab kami harus meninggalkan negeri ini, karena rumah-rumah kediaman kami dirobohkan orang. Maka dengarlah firman Tuhan, hai perempuan-perempuan, biarlah telingamu menerima firman dari mulutnya. Ajarkanlah ratapan kepada anak-anakmu perempuan, dan oleh setiap perempuan nyanyian ratapan kepada temannya. Mau telah menyusup ke jendela-jendela kita, masuk ke dalam istana-istana kita. Ia melenyapkan kanak-kanak dari jalan, pemuda-pemuda dari lapangan. Mayat-mayat manusia berhantaran seperti pupuk di ladang, seperti berkas gandum di belakang orang-orang yang menuai tanpa ada yang mengumpulkannya. Nah, dikatakan perempuan-perempuan peratap. Mereka itu tugasnya cuman membangkitkan rasa sedih gitu ya. Jadi mereka memang sengaja diundang untuk bisa membuat orang itu menangis. Mereka menyanyikan lagu-lagu sedih dan mereka mengajak seolah-olah orang-orang lain untuk bisa berkabung. Itu biasanya dilakukan pada saat prosesi penguburan atau ketika mereka sedang dirundung duka. Sehingga dipakailah mereka perempuan-perempuan peratap ini. Untuk apa? Karena di situ dikatakan akan ada kedukaan secara massal, di mana mereka nantinya akan melihat banyak orang-orang yang mati dan mayatnya ada di jalanan, dan mereka akan melihat bagaimana kehancuran itu terjadi menimpa bangsa itu, sehingga mereka memanggil peratap-peratap itu untuk meratapi, untuk membawa mereka dalam prosesi ratapan. Di ayat yang ke-23, saudara-saudara, ini sebuah nasihat yang luar biasa, bagaimana Yeremia menyampaikan dalam perikop, mengenal Allah adalah kebahagiaan manusia. Di ayat yang ke-23 dikatakan, beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah ia bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa mereka mengenal Tuhan, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Ketika kita memahami dan mengenal Tuhan, itu mengandung sebuah arti yang luar biasa. Karena di dalam pengenalan akan Tuhan, kita akan dibawa kepada sebuah kehidupan yang mengarahkan kita kepada keselamatan yang kekal. Untuk itu, segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, endingnya tidak akan bermanfaat buat kehidupan kita. Tetapi ketika kita memahami, mengenal, dan menjalankan kehidupan kita dengan benar di hadapan Tuhan, itu yang membawa kita masuk di dalam kekekalan. Harta kita akan kita tinggalkan. Segala sesuatu yang membuat kita mungkin hari ini kuat, atau mungkin membuat hari ini kita bisa bermegah, semuanya juga akan habis ditelan oleh waktu. Tapi pengenalan akan Tuhan dikatakan, itu akan membawa kehidupan kita kepada kekekalan. Di ayat yang ke-25, lihat, waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku menghukum
orang-orang yang telah bersunat. Kulit katanya, orang Mesir, orang Yehuda, orang Edom, Bani Amon, orang Moab, dan semua orang yang berpotong tepi rambutnya berkeliling. Orang-orang yang diam di padang gurun, sebab segala bangsa tidak bersunat dan segenap kaum Israel tidak bersunat hatinya. Mengapa nama bangsa Yehuda juga dicantumkan sebagai orang-orang yang dihancurkan? Walaupun mereka bersunat ya saudara-saudara, karena sunat itu merupakan hal yang wajib pada masa itu. Karena dikatakan mereka itu hanya melakukan sunat sebagai ritual. Hal yang harus mereka lakukan sebagai kewajiban, tapi tingkah lakunya tidak sesuai dengan apa yang seharusnya mereka lakukan buat Tuhan. Dan Tuhan melihat itu, bahwa mereka benar-benar orang yang tidak dapat diarahkan. Mereka bebal, mereka degil hatinya. Nah, Nabi Yeremia ada di posisi ini sebagai sosok yang luar biasa. Dia memiliki sebuah teladan iman bagi orang percaya. Dia tetap berdiri teguh di tengah keadaan-keadaan yang menyimpang pada waktu itu. Di situ mungkin dikatakan sebagai kehidupan modern masa itu. Yeremia seorang anak usia 20-an tahun. Dia melakukan apa yang Tuhan mau. Perintah Allah nggak dianggap oleh orang-orang yang hidup di zaman itu. Tapi Yeremia tetap melakukan tugasnya, tetap melakukan panggilannya sebagai seorang nabi. Dia berdiri untuk Tuhan. Di mana dia di sana berdiri untuk memperingatkan umat Tuhan yang ada di sana. Sekalipun banyak hal yang dia lihat, banyak hal yang dia dengar, tapi itu tidak membuat dia lari dari panggilannya. Kalau kita perhatikan di zaman ini, seberapa banyak orang-orang yang bisa tetap berdiri teguh di hadapan Tuhan. Walaupun mungkin dia dikecewakan, walaupun mungkin dia tidak melihat sesuatu yang baik, sesuatu yang benar yang dilakukan oleh orang lain. Tetapi hari itu Yeremia memberikan teladan yang luar biasa. Di dalam Roma 8 ayat 29 menyampaikan bahwa sebab semua orang yang dipilih Allah dari semula, mereka juga yang ditentukan dari semula untuk menjadi apa saudara-saudara? Menjadi serupa dengan Yesus. Kita pun dipanggil saudara-saudara. Dari semula kita dipilih oleh Tuhan untuk ditentukan supaya kita itu melihat bagaimana Yesus hidup dan bagaimana kita bisa menjadi berkat ketika kita serupa dengan Yesus. Demikian juga kita saudara-saudara hari ini kita dipanggil untuk mengerjakan keselamatan yang ada di dalam Tuhan. Ada yang harus kita usahakan, yaitu yang di dalam kita. Perubahan diri kita untuk menjadi serupa dengan Kristus. Supaya kehendak Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kita. Dan untuk apa? Supaya kita bisa menjadi berkat untuk orang-orang yang ada di luar sana. Supaya mereka bisa mengenal Tuhan melalui kehidupan kita. Dikatakan di ayat ini tadi, Yeremia juga pernah mengalami keengganan ketika dia dipilih oleh Tuhan. Nggak gampang saudara-saudara. Dia berjalan tetap lurus sementara yang lain menyimpang ke kanan dan ke kiri. Waktu itu mungkin Yeremia juga merasa bahwa dia tidak mampu melakukannya. Karena usianya masih muda dan belum cukup pengalaman. Tapi dalam perjalanannya kita lihat bagaimana Yeremia ini menjadi kesaksian hidup bahwa Allah bekerja pada usia mudanya. Dia bisa melakukan tugasnya dan menghidupi kehidupan yang benar sekalipun di tengah lingkungan yang sesat pada masa itu. Sebagai seorang anak muda, dia dipakai Tuhan sebagai juru bicara Allah. Dia menjalankan panggilannya dengan sikap yang tegas dan dia tidak kompromi dengan keadaan. Pernah nggak Yeremia merasa takut? Pasti pernah saudara-saudara. Tapi dia menyingkirkan rasa takutnya itu. Dengan apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, ataupun apa yang dia alami, dia nggak gentar. Karena dia tahu ada penyertaan Allah dalam hidupnya. Saudara-saudara, dalam sebuah referensi yang saya baca, dikatakan Yeremia ini menghadapi lawan-lawannya. Orang-orang yang seolah-olah pada waktu itu diperhadapkan oleh Tuhan untuk menjadi lawan dari Yeremia. Itu selama 40 tahun dia bekerja. Tetapi dia tetap berdiri dengan teguh di dalam panggilannya.
bukan sebagai orang yang sok sombong kuat, sebagai orang yang lemah, tapi dia memiliki keyakinan yang teguh. Sebagai orang yang hanya mengandalkan hidupnya kepada Tuhan. Dan dari apa yang dia lihat, dia tetap percaya bahwa penyertaan Tuhan akan menyertai dia. Tuhan akan senantiasa memberikan pimpinannya di dalam pelayanan yang dia lakukan. Kalau kita renungkan saudara-saudara, bukankah kita sedang mendidik generasi Yeremia hari-hari ini? Dan kiranya kita pun memiliki apa yang dinyatakan oleh Yeremia di dalam kehidupannya, yaitu keteladanan di dalam keteguhan hati mengikut Tuhan. Apapun yang terjadi di luar sana, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, Tuhan mau mengubah perilaku kita. Tuhan mau kita serupa dengan Tuhan. Sehingga ketika kita berjalan, ketika kita yakin bahwa penyertaan Tuhan itu senantiasa ada, ketika kita tegas di dalam menyikapi segala sesuatu yang bukan daripada Tuhan, ketika kita tetap berjalan lurus, disitulah berkat Tuhan akan senantiasa ada di dalam kehidupan kita. Segala sesuatu yang sudah Tuhan nyatakan, saudara-saudara, kiranya bisa menjadi berkat buat kita. Jadi ketika kita mempelajari ayat demi ayat di dalam firman Tuhan ini, kita dapat sesuatu. Oh, ternyata Tuhan itu mau ngomong ini tuh. Oh, ternyata Tuhan itu mau meluruskan jalan-jalan kita. Mungkin di ayat ini saudara-saudara merasa bahwa saudara tertegur. Yuk, mari upayakan untuk kembali, upayakan untuk bertobat, upayakan untuk bisa memperbaiki apa yang salah di hadapan Tuhan. Dan kiranya kita diberkati melalui penyampaian Bible Study hari ini. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kalau kami boleh ada Tuhan di dalam kehidupan kami ini bersama dengan Engkau. Kalau kami boleh mendengar teguran-teguran ya Tuhan yang disampaikan hari ini, Tuhan izinkan kami kembali. Tuhan izinkan kami bertobat. Kami tahu Tuhan, dari kami harus ada sikap yang tegas untuk kami mau kembali ke jalan yang benar. Dari dalam kehidupan kami harus punya tekad yang kuat untuk kami bisa hidup benar di dalam Tuhan. Dan kami yakin dan percaya seperti Yeremia Tuhan, bahwa Tuhan akan menyertai tingkah langkah kami, bahwa Tuhan akan menyertai jalan-jalan hidup kami, dan izinkan kami untuk bisa menjadi serupa dengan Tuhan dan menjadi berkat dimanapun kami berada. Supaya segala sesuatu yang Kau percayakan di dalam kehidupan kami ini orang-orang pilihan-Mu, kami ini dipanggil untuk melakukan pekerjaan Tuhan, dan itu bisa kami selesaikan dengan sempurna. Biar hanya nama-Mu saja yang dipermuliakan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap yang percaya katakan amin. Terima kasih, sampai berjumpa kembali di Bible Study berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.